Ya, jadi Pak Ahan ya. Ya. Pengumuman. Oke, latihan. Pak Jeti, dadah. Halo, malam. Halo, dadah. Halo, cintaku. Cintaku, Ya. halo. Nih, Tuh, Hernando, cintaku. Aduh. Ada deh, apa dari Ini cucu datang di Kediri. Loh. berapa ini ya? Halo. Ini cucu saya, namanya Jesslyn. Namanya Waduh, Jesslyn. Kamu kok lucu? Umur berapa? umur berapa? 4. Ya, pinter ya. Nanti main ke sini ya, ke Oma ya. Pasti. Ya, pinter kalau ke Oma. Ya. Dikirim kemana ya pengumumannya? Ya, langsung bacanya di sini nanti hostnya bicara. Sekarang Ahan lagi baca loh, bacanya nanti diketok di sini ada di layar. Kamu tinggal baca. Ada di layar. Siapa itu pakai baju hitam? Seragaman, pakai baju hitam. Cocok. Jangan lupa siapin roti dan anggur. Kalau nggak ada roti gimana ya, host, Bu host, cantik. Kue kering itu loh, kue kering kan ya bisa. Oh, kue kering, tapi anggurnya pakai apa? Air putih, pakai air putih kalau nggak Air punya putih itu. aja ya, nggak Air apa-apa. putih, Ina. sembarang. Halo, malam Bu Yeti. Malam. Nina. Cipong. Ya, malam dadah. Ibu Dadah, Nina. Marta. Ibu Erna. Ci Ini Erna. suaminya Masih ke kamar mandi. Ya, Johan. shalom, selamat malam. selamat Ya, malam. shalom. Dadah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik, sehat. Sehat, mantap. Mantap ya. Ya, Ko Ahan. Nyonya lagi di kamar mandi ya. Ya, Iya. nanti Pak John, Oke. nanti kok Ya. Ahan itu bikin Ya, dong. salam Ci Erna, apa kabar? Selamat malam Bu Yeti, Bu Nina, Bu Cipung, Bu Rosalin, Pak Hendro. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah kita ya malam ini. Semuanya kabar baik ya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah ada di Indonesia, di Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, oke, shalom semuanya. Shalom. Ya. Selamat malam. Malam. Buka ya. Dengar ya Pak John? Ya, Nah. sip, mantap. Sip, mantap. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang kami akan beritahukan yang di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online via Zoom Minggu 7 April 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan 20 AM di Hong Kong dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin saya sendiri dari Surabaya dan 2 worship leader dari Pastor John Sarbunan MA dan pembicara Pastor John Sarbunan MA dan perjamuan kudus Pastor John MA dari Kediri dan doa profetik oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo dan pengumuman oleh Bapak Ahad dari Surabaya ya. Dan doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan ke-8 selesai.
Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Yesus. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi Gembala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Dan dengan hormat kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Rosalind dari Jerman yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita malam ini. Dan mari saudara sekalian, kita satukan hati, kita siapkan hati untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan semua mic bisa dimatikan, supaya bisa memperlancar ya ibadah kita malam hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, dan sangat baik dalam hidup kami semua. Oh yes. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi Yesus. Amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Selama-lamanya Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih. Kami datang sujud menyembah kepadamu. Yes Lord. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin ya. Siapa percaya bahwa mujizat masih ada malam hari ini? Yang percaya mujizat masih ada? Kita datang kepada Tuhan ya. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Percaya mujizat masih terjadi bagi orang percaya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Amen. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Sungguh Tuhan, hati kami percaya mujizat masih terjadi. Malam ini Tuhan, sembuhkan yang sakit, angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Oh, pengharapan kami hanya Yesus. Mari katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dengan iman katakan sekali lagi. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat suaramu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil
ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Dengan iman kita katakan sama-sama, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yang sakit katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh Tuhan, haleluya. Demikianlah firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi kita semua yang percaya tidak ada yang mustahil malam ini. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberi pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Mari yang percaya, saudara, datang pada Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu. Dengan iman kita katakan bersama-sama, sungguh Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami Tuhan, mujizat masih ada bagiku. Mari yang percaya mujizat masih ada. Sembah Yesus, Engkau Tuhan, penyembuhku, penolong bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau pembuat keajaiban malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amen, amen. Praise God. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya, akan mendengar firman Tuhan malam ini. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Nina Armedi akan berdoa dulu untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Praise God. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, karena sampai pada malam hari ini Engkau masih tetap menyertai kami, sehingga kami boleh terhimpun di dalam satu persekutuan CLCC di hari Minggu tanggal 7 di tahun 2024. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar kami memuji Engkau, menyembah Engkau, karena hanya Engkau lah yang layak kami puji dan kami sembah, karena Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, dan berkati kami, agar kami layak mendapat perkenanan di dalam sembah sujud kami kepadamu. Dan kini Bapa, saat ini kami mau mendengar akan berita firman-Mu. Biarlah Engkau kiranya membuka mata rohani kami, hati rohani kami, dan telinga rohani kami, agar ketika kami mendengarnya Bapa, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk memberikan hikmat di dalam kami menjalani setiap firman-Mu. Hamba firman yang Engkau utus pada malam hari ini, Pak John Sarbunan, biarlah Engkau kiranya mencurahkan hikmat-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, agar suara-Mu yang bermanfaat bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami rindu selalu untuk menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam ini, ya, kita dengarkan dulu kesaksian dari Ibu Yeti Sulistyorini, ya, ketika dia mengikuti kebaktian baru pertama kali di pengurapan Roh Kudus saat hari Sabtu kemarin tanggal 30, ya, akhir bulan Maret di Pondok Chandra Indah di tempat Ibu Linda Effendi. Apa yang Ibu Yeti rasakan di sana? Terima kasih. Baik, Ibu Shalom. Yeti. Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Shalom. Yes. Selamat malam, Praise God. sehat selalu. Buat kita semua, semangat. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, Amin. Bapak John Sarbuna. Saya waktu di Pondok Chandra ada pengurapan itu saya baru pertama kali dalam hidup saya baru tahu apa itu untuk pengurapan. Jadi saya benar-benar waktu di waktu pengurapan itu saya merasa waktu berdoa itu terasa saya menangis seakan-akan tembus, doa saya ini tembus. Dan waktu saya diurapi itu benar-benar saya ngeleyang dan bukan saya buat-buat. Tadinya saya ini orang kok langsung pingsan kayak pingsan kayak ini, saya nggak tahu. Jadi waktu itu saya benar-benar hampa di ruangan hampa gitu, jatuh seperti sudah saya nggak merasakan apa-apa. Jadi waktu itu saya benar-benar bersyukur bahwa inilah seperti beban saya itu berkurang. Dan saya berdoa itu tembus banget, tembus seperti saya ngobrol sama seorang bapak. Bapak, ini Bapakku, Tuhan Yesus. Aku ngomong ini seperti antara saya, anaknya, dan seorang bapak ke anaknya. Jadi aku mohon Tuhan. Itu benar-benar nangis. Dan saya terima urapan itu benar-benar nyata bahwa saya seperti nggak ada kekuatan, jadi lemas banget gitu. Itulah kesaksian saya yang baru pertama kali mengikuti urapan, dan saya merasakan bahwa doa saya dijamah sama Tuhan. Terima kasih Pak John, Bapak Pendeta yang terus-menerus selalu mengingatkan saya untuk ayo ikut ini semangat terus. Makanya saya selalu semangat setiap jam 7 dan jam 4 saya apapun saya cancel gitu. Satu contoh, maaf, hari ini tadi itu mau keluar nih sama cucu saya datang itu Om. Nah ini datang tapi saya tidak, ini nanti jam 7 ada Oma ada kebaktian, Oma ada doa. Jadi di rumah saja dulu, besok siang baru jalan gitu. Jadi inilah memang saya benar-benar menomorsatukan untuk masalah Zoom. Zoom ini bukan sembarang Zoom. Karena kita ibadah, kita berdoa, kita persekutuan doa, kita mohon. Itu yang baru saya rasakan. Maka saya bersyukur banget di bulan Maret, mulai bulan Maret lah saya ikut Zoom itu karena saya baru mengenal. Saya Kristen itu kemarin Kristen hanya Kristen aja. Disinilah saya bisa merasakan bahwa kekristenan saya ini
oh ternyata begini. Itulah kesaksian saya. Terima kasih Bapak John Sarbunan yang selalu membimbing saya. Terima kasih Bu Nina juga, Bu Nani yang selalu membacakan firman bagi saya. Terima kasih Bu Nani. Cik Fung. Terima kasih semuanya yang telah membuat saya jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Apa? Ya. Ini sekarang ini. Ada orang. Iya, biarin masukin. Ya, shalom semuanya ya. Oke, luar biasa. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Yeti Sulistyorini. Sebuah kesaksian yang sangat indah karena dia rindu sekali untuk Iya. mendapatkan pengurapan Roh Kudus ya, sehingga Tuhan tahu kerinduannya dan saya percaya pengurapan itu akan membebaskan dia, memberikan dia kelegaan, mematahkan semua belenggu-belenggu dan juga pengurapan akan mengajarkan dia untuk dia bisa memahami firman Tuhan dengan benar ya. Oke. Nah, saudara, hal yang perlu dicontoh dari apa yang tadi Ibu Yeti katakan ya, bahwa dia lebih mengutamakan Tuhan dari kepentingannya dulu. Dan itu Alkitab berkata, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan dalam hidupnya. Dan kalau kita utamakan Tuhan, hal-hal yang bersifat ilahi, hal-hal yang bersifat rohani, sorgawi, Tuhan tambahkan hal yang bersifat jasmani ya. Hal yang bersifat seperti duniawi, hal yang bersifat apa ya yang kita butuhkan, keuangan, ekonomi, pekerjaan, hal-hal yang ada dalam dunia ini Tuhan sediakan bagi kita semua. Asal kita tahu mengutamakan Tuhan dulu. Itu kuncinya di situ. Amin ya. Oke. Dan ketika engkau utamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan apa yang menjadi keperluanmu, kebutuhanmu. Nah, ada banyak orang tidak mengerti rahasia ini. Berbahagialah saudara-saudara, malam ini Anda mendengar kesaksian yang menginspirasikan kita semua bahwa orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Amin ya. Karena Tuhan tahu semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan itu Tuhan sudah sediakan. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah renungan firman Tuhan malam ini. Haleluya, sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Saudaraku ya. Kalau ada kedewasaan penuh, ada kedewasaan tidak penuh, artinya setengah-setengah, saudaraku. Dan hari ini Tuhan mau kedewasaan saudara itu penuh, ya. Ada orang secara fisik, secara lahiriah jasmani memang dewasa, tapi tidak dewasa penuh secara yang ilahi yang Tuhan mau. Artinya imannya nggak dewasa, rohaninya nggak dewasa, ya. Oke, kita akan perhatikan ayat firman Tuhan malam hari ini. Terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, Cifung akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Oke. Dan Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, terima kasih Pak John. Kesempatan yang diberikan. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Sampai kita semua telah mencapai apa saudara-saudara? Kesatuan iman. Jadi jangan ada yang imannya beda. Jangan ada yang percaya Yesus, jangan ada yang percaya yang lain-lain ya selain Yesus. Harus sama, percaya itu sama ya. Satu, saudaraku, satu pada Yesus ya. Dan pengetahuan yang benar. Jadi jangan ada yang punya pengetahuan yang beda-beda, saudaraku. Ada banyak seperti umat Tuhan, pengetahuannya beda-beda, saudara. Nah itu tidak boleh terjadi. Tuhan ini kita punya pengetahuan yang benar, saudaraku ya. Tentang apa? Tentang anak Allah, siapa dia? Tentang Yesus, saudaraku ya. Lalu apalagi dikatakan kedewasaan penuh. Amin, saudaraku. Jadi tingkat pertumbuhan kita ini harus penuh ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus ada dalam diri kita. Dan itu hanya terjadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam ibadah-ibadah, apalagi kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Pencurahan Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus. Wow, itu dahsyat. Nah, Pentakosta bukan cuma terjadi pada setelah Yesus naik ke sorga, lalu dia mencurahkan Roh Kudus, bukan cuma di situ, tapi setiap hari. Tuhan mau engkau mengalami kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Kristus artinya itu yang diurapi. Ya, dari bahasa Inggris, Christ artinya yang diurapi. Diurapi untuk apa? Untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Diurapi untuk apa? Diurapi untuk menghancurkan segala pekerjaan setan yang berkuasa atas maut itu. Jadi pengurapan itu akan membantu kita untuk kita bisa mengerti semua rahasia-rahasia firman ya. Tanpa pengurapan kita tidak akan pernah bisa. Oke, next kita akan lihat. Nah, perhatikan ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan penuh, ya, kedewasaan penuh, bilang kedewasaan penuh, amin, ya, jangan setengah-setengah. Kedewasaan penuh bagi orang percaya yang mencapai kesatuan iman, amin, saudaraku, ya, dan kemudian dia mengetahui yang benar tentang Yesus. Yesus itu anak Allah, dan kemudian dia bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, amin. Jadi ini kepenuhan Kristus ada pada orang-orang dewasa, ya, dewasa secara penuh. Dan ini dapat kita pelajari dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada 3 rahasia tentang kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya. Siapa sih orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh? Karena tidak semua orang percaya itu mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Mari kita lihat. Ciri yang pertama, orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Siapa dia? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia, ya, luar biasa dahsyat. Dia adalah orang percaya yang menekuni. Katakan menekuni. Amin. Ya, menekuni apa? Menekuni firman Tuhan itu yang menimbulkan dia menjadi orang yang tahan uji. Dan kemudian dia menjadi pemenang atas masalah, ya. Ada banyak orang saat ini, saudaraku, dia tidak bisa menang atas masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak menekuni firman Tuhan. Orang yang menekuni firman Tuhan, dia akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan sudah bisa dipastikan, dia menjadi orang yang tahan uji. Diuji dalam segala sesuatu dia tahan. Dan akhirnya dia menjadi pemenang atas masalah. Mari kita lihat ya. Roma pasal 5 ayat yang keempat. Ya, Roma 5 pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Amin. Amin, ya. Luar biasa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Siapa yang tahan uji? Orang-orang yang punya ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Dalam hal dia mempelajari firman. Ketekunan dalam hal dia beribadah kepada Tuhan. Ketekunan dalam hal dia melayani Tuhan.
ketekunan dalam hal dia berdoa, ketekunan dalam hal dia menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Nah, orang-orang yang tekun ini akan membuat dia menjadi orang-orang yang punya karakteristik ilahi. Dia bisa tahan uji, saudaraku. Diuji dalam segala hal, dia pasti bisa bertahan dan akhirnya dia menang atas setiap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Amin ya. Ini yang rahasia yang pertama. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa tadi, saudaraku ya? Kemuliaan Allah di dalam yang kita pelajari, saudaraku, kedewasaan penuh itu dia orang yang menekuni firman Tuhan. Tapi kalau orang tidak dewasa, dia itu orang yang cepat bosan dengan firman, ya. Nah, saya perhatikan ada orang-orang seperti itu. Makanya Anda lihat ketika dia mengalami masalah, dia gampang jadi orang yang stres, ngalami masalah gampang jadi orang depresi, ngalami masalah gampang jadi takut, jadi putus asa. Kenapa? Karena dia tidak menekuni firman Tuhan. Dulu saya seperti itu, saudaraku. Dulu. Nah, rasanya Alkitab itu sesuatu yang bagi saya itu tidak menyenangkan. Tapi setelah saya mulai jatuh cinta pada Yesus, saya tahu bahwa Alkitab itu adalah buku cintanya Tuhan, ya. Apa yang menjadi isi hati Tuhan ada di situ. Ketika saya mulai mempelajarinya, saya mulai menekuninya, wow, semakin dalam, semakin asik, semakin dalam, semakin asik. Saya menemukan rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan sediakan di situ. Amin, saudaraku ya. Bukannya hal yang membosankan, tetapi sesuatu yang sangat menyenangkan. Wow, ketika saya dapat firman, membuat saya semakin dikuatkan, membuat saya semakin dihiburkan, membuat saya semakin diteguhkan, membuat saya tambah bergairah, tambah semangat. Amin ya. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh? Ini dia. Yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang dewasa penuh, saudaraku ya, dia adalah orang yang menaruh apa, saudaraku? Dia menaruh pengharapannya pada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan dia karena kasih-Nya Tuhan. Suami boleh mengecewakanmu, istri boleh mengecewakanmu, anak boleh mengecewakanmu, orang tua boleh mengecewakanmu, kakak beradik, sepupu boleh mengecewakanmu. Bahkan menantu mertua boleh mengecewakanmu, tapi Tuhan Yesus yang kepadanya engkau menaruh pengharapan tidak akan pernah mengecewakanmu. Katakan amin, ya. Kenapa banyak orang kecewa? Karena dia menaruh pengharapan bukan pada Yesus, dia menaruh pengharapan pada manusia. Itulah sebabnya selaku orang itu gampang kecewa ketika apa yang dijanjikannya tidak terrealisasi, tidak terbukti, tidak tercapai, maka dia gampang kecewa, ya. Nah, oleh sebab itu malam ini kalau engkau mau menjadi orang dewasa penuh, jangan menaruh pengharapanmu pada manusia. Manusia hari ini bilang A, besok bisa B, bisa berubah-ubah. Nah, hari ini kalau engkau ingin menjadi orang yang tetap setia dengan Tuhan, taruhlah pengharapanmu pada Yesus, ya. Juga jangan menaruh pengharapanmu pada harta. Jangan menaruh pengharapanmu juga pada uang, saudaraku. Itu harta, bondo dunyo, itu ora langgeng. Tidak akan langgeng, saudaraku, ya. Orang yang hari ini kaya dalam sekejap bisa bangkrut, ya. Orang yang bukan, bahkan juga dalam keadaan yang punya posisi yang tinggi. Tapi siapa tahu, saudaraku, tiba-tiba berubah, dia bisa jatuh juga, saudaraku. Nah, karena itu jangan pernah menaruh pengharapan pada apapun. Taruhlah pengharapanmu pada Yesus, ya. Supaya engkau tidak kecewa. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Oh, ayatnya belum diperdengarkan. Belum Silakan. dibaca. Ya. Ya, yang kedua ya. Ya, Roma silakan. 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Yesus tidak mengecewakan. Kalau begitu pengharapan yang mengecewakan itu pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang engkau taruh kepada manusia. Ketika engkau menaruh pengharapan pada manusia, jangan kaget kalau pengharapanmu ternyata bisa mengecewakanmu. Kenapa? Karena engkau tidak menaruh pada Tuhan Yesus. Engkau menaruh pada manusia. Bahkan juga Tuhan tidak ingin engkau menaruh pengharapan pada situasi, keadaan, bahkan pada keuanganmu, pada ekonomimu, kedudukanmu. Jangan menaruh pengharapanmu. Semua itu ora langgeng, itu hanya sementara. Amin ya. Haleluya. Tapi kalau orang menaruh pengharapan pada Yesus Tuhan,
pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Alasannya apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hatinya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Rahasia yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh? Nah, lihat ini ya. Ciri yang ketiga dari orang yang dewasa secara penuh, dia adalah orang yang menyadari. Menyadarinya bagaimana? Menyadari bahwa Kristus telah mati. Kapan? Waktu kita masih lemah sebagai orang durhaka. Ya, orang durhaka ini orang yang melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Amin, ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang apa? Durhaka. Kapan? Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, tadi malam Pak Darmawan Lim dari Kota Medan bertanya ya tentang sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Ya, ada orang yang ditentukan untuk selamat, ya, tapi ada yang ditentukan untuk binasa. Memang yang berhak menentukan seseorang itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang berhak menentukan itu. Tetapi sekali lagi kembali kepada diri kita, saudaraku. Tuhan sudah menentukan si A akan selamat. Tetapi kalau dia tidak mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia, dia sudah diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan Allah, tapi hidupnya masih berbuat dosa, hidupnya jauh dari Tuhan, apakah bisa diselamatkan ketika dia mati? Jawabannya tidak bisa. Meskipun dia ditentukan, tapi ketika dia tidak mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya, maka apapun yang sudah Tuhan tentukan itu bisa batal, ya saudaraku. Nah, karena itu kita perlu hati-hati di sini dengan yang namanya teologi Calvin. Teologi Calvin itu mengajarkan kalau kita selamat, sekali selamat tetap selamat. Perkara nanti aku buat dosa, aku murtad lagi, aku tidak percaya Yesus, aku tidak beribadah, itu enggak urusan. Yang penting aku sudah diselamatkan. Ini betul kita diselamatkan, tapi jangan lupa ada kebenaran yang kedua, yaitu tentang teologi Arminian. Dia bilang betul kita sudah diselamatkan, tapi tugas kita, jangan lupa tanggung jawab kita mempertahankan keselamatan itu sampai akhir hidup, baru kita bisa diselamatkan, ya. Amin. Sampai sini mengerti, saudara-saudara? Haleluya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, ya. Dari 3 rahasia tadi tentang orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Lihat yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah melewati ujian iman dan kemudian dia memiliki pengharapan. Lihat ayatnya, Roma pasal 5 ayat yang keempat. 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Amin. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, engkau punya keahlian di salah satu bidang, apapun yang kau lakukan, dagang, bisnis, ya. Engkau punya bidang apapun yang bisa engkau miliki, tekuni itu aja, saudaraku. Tekuni itu, jangan cepat-cepat pindah. Tekuni itu aja. Ketika engkau menekuni dengan baik, engkau semakin paham, engkau semakin ahli di dalamnya, dan itu akan membuat engkau tahan uji, saudaraku. Dan sudah bisa dipastikan orang demikian dia akan sukses, ya, karena dia punya pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan, ya. Pengharapanku hanya padanya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, ya. Pernah dengar lagu itu, ya? Hatiku percaya, selalu ku percaya. Jadi pengharapanmu itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Kita lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia dicurahkan. Dicurahkan apa, saudaraku? Dicurahkan kasih Allah. Oleh siapa? Oleh anugerah dari Roh Kudus. Kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Ya, Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Nah, setelah ini nanti kita akan siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan sambut tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu telah mencurahkan darahnya, ya.
Dan darah ini telah membayar lunas semua hutang dosa kita yang kita tidak bisa membayar dengan uang berapapun, ya. Meskipun ada orang-orang terkaya sekalipun, dia tidak akan pernah bisa membayar harga tentang penebusan dosa itu. Itu terlalu mahal. Alkitab berkata kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sia-sia. Ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Oh, kita punya harta yang abadi yang lalu kita sudah pelajari tentang Roh Kudus, ya. Ini harta kita yang abadi. Uang boleh habis, harta boleh hilang, kedudukan boleh lenyap, saudara-saudaraku, segala sesuatu boleh berakhir, boleh hilang. Tapi yang namanya Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran, Roh penghibur ada dalam diri saudara dan saya. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Itu harta yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, ya. Kalau Roh Kudus ada, Bapak Ibu sekalian, engkau aman, ya. Dan Roh Kudus akan menghibur engkau di waktu engkau susah, engkau sedih. Engkau tidak perlu cari teman, saudaraku. Roh Kudus akan menemani engkau di setiap jalan-jalanmu. Roh Kudus akan menuntun engkau senantiasa. Roh Kudus akan mengajar engkau tentang segala sesuatu. Kalau orang mengerti Roh Kudus ada dalam dirinya, itu dia aman, ya. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roma 4, Yohanes 4 ayat yang ke-24. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga, ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia dihargai. Dihargai apa? Pengampunan yang ditentukan Allah kepada dia. Ya, mari kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Nah, siapa yang melakukan ini untuk menyelamatkan kita? Kristus. Bukan nabi, bukan rasul, bukan pemuka agama, bukan pemimpin bangsa, bukan tokoh masyarakat, tapi Kristus Yesus. Dia mati di kayu salib, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, dia mati untuk kita semua orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka itu Bapak Ibu, sudah sewajarnya kita ini, saudaraku, kita menghargai pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Menghargai pengorbanan Yesus itu sangat mulia, saudaraku. Orang yang tahu menghargai pengorbanan Yesus, dia tidak akan pernah mengkhianati Yesus lagi. Dia tidak akan pernah mengecewakan Yesus lagi. Dia tidak akan pernah membuat Yesus itu terluka lagi. Tidak akan membuat Yesus kecewa lagi. Dia akan tetap setia pada Yesus sampai akhir hidupnya, ya. Saudara-saudara, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita yang berdosa diampuni, kita yang sakit disembuhkan, kita yang harusnya dihukum, kita diselamatkan. Ini yang disebut dengan anugerah Tuhan, ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan Cifung nanti akan berdoa, ya, buat kita semua di malam hari ini. Namun saya rindu sekali, saudara-saudara, kita pegang perjamuan kudus dulu. Kita satu di dalam doa, ya. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini, ya. Haleluya, pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Oh, terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan yang Kau berikan. Kami percaya kematian Yesus lebih dari segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan kita dan kita imani, bukankah roti di tangan kanan kita yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi dan tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya. Mari pegang anggur di tangan kanan saudara sekalian. Dan imani tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Engkau yang berdosa seperti dosamu merah seperti kermisi, disucikan seperti salju, walaupun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Malam ini ketika engkau mengimani oleh bilu Yesus, segala penyakit disembuhkan. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum saudaraku. Haleluya. Oke, Cifung akan berdoa buat kita semua ya malam hari ini. Malam Pak Pendeta. Ya, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sangat baik, Bapak. Kami selalu dipulihkan terus-menerus melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta John. Berikanlah pengurapan baru pada Pak Pendeta John, Tuhan. Berikanlah Tuhan damai sejahtera-Mu. Berikan kesehatan nama Pak Pendeta John terus-menerus. Ya, Pak Pendeta John selalu mengajari kami. Untuk selalu kami bertekun, berharap kepada-Mu saja Tuhan. Tidak berharap pada uang kami atau kepada kedudukan kami atau semua yang terus Ya, melupakan Yesus. kami. Kami percaya hari ini Tuhan kami dibuka lebih lagi, dibuka lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sangat baik, terlalu baik. Sehingga kami bisa di hari ini diurap oleh firman. Sehingga dipenuhi kembali, dipenuhi sampai penuh di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami bisa, Tuhan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapak atas pengampunan-Mu melalui darah dan tubuh-Mu. Begitu besar Engkau Tuhan pengorbanan-Mu, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu Ya, kami menang. Yesus. Sebab itu terima kasih atas pengorbanan-Mu. Kami tidak bisa membalas, terlalu mulia dan terlalu suci Bapak. Yang tadi sudah dijelaskan melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan di dalam Roma, dimanapun Tuhan. Kami rindu supaya tekun membaca firman-Mu. Hari Ya, ini kami Yesus. diingatkan untuk selalu tekun, belajar, mengerti pengharapan-Mu hanya pada Yesus Tuhan. Oh, terima Amin. kasih Bapak. Kami tadi diteguhkan. Mari Ya, Yesus. Tuhan penuhi kami kembali, penuhi. Kadang-kadang kami lupa Bapak. Ampuni kami. Hari ini Tuhan kami dipulihkan. Kami dipulihkan. Oh Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Berkati Pak Pendeta John Tuhan, berkati Pak Pendeta John untuk kemudian terus-menerus dan tidak pernah berhenti pagi malam. Tuhan Yesus juga keluarganya, Bu Sinta juga. Oh Yesus, anak-anaknya. Engkau Tuhan sendiri yang melindunginya. Terima kasih juga yang ada di tempat ini Bapak, lindungilah Tuhan. Salin yang sudah di host, berikan pakai dia untuk kemuliaan. Terima kasih dan suaminya juga Bapak Glory, pakai untuk kemuliaan Bapak. Terima kasih dan apa yang dikerjakannya Tuhan, tolong jawab setiap doa-doanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berperang ganti Bu Rosalin dan Pak Ya, Glory. Yesus yang berperang. Kami tidak bisa sebagai manusia memohon belas kasih-Mu aja. amin. Juga buat Erna dan cucu Tuhan. Supaya Ya, kami Yesus. semangat lagi. Amin. Kami berjanji untuk semangat lagi. Semangat Ya, untuk Yesus. mendengarkan Amin. firman. Pakai juga. Yang kedua kami istri untuk kemuliaan. Dan Ya, juga Yesus. Tuhan. Oh Nina. Oh Yesus, terima kasih. Ya, Engkau lindungi, Yesus. Engkau sertai juga buat Yeti supaya kami sering Ya, Yesus. merangkul mereka semuanya. Kami Amin. kadang-kadang melupakan teman-teman kami. Ampuni Bapak. Ya, Mulai Yesus. saat ini kami mau bersatu kembali melalui Ya, Yesus. firman yang disampaikan Pak Pendeta John. Kami harus bersatu seperti dalam Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Maka berkat itu akan mengalir dalam kami. Kami tahu Bapak, hari ini kami dibukakan oleh Pak Pendeta John supaya kami selalu merindukan Engkau. Pengharapan kami hanya kepadamu. Bersatu terus ingin dan rindu dipenuhi oleh firman. Terima kasih Bapak Surgawi. Engkau memenuhi kami dan yang mendengarkan semua yang tempat sini Tuhan, kami tidak tahu, kami terbatas. Engkau lindungi, Engkau sertai mereka satu persatu Tuhan. Dan juga buat yang mendengarkan yang lain, Pak Lukas, Pak Hendro, Pak Frankie, Ya, juga Yesus. Indrayani Tuhan, Ya, supaya bersatu dengan kami semua, saling mengasihi. Dan nanti tanggal 20 di tempatnya Nini. Oh ya, Tuhan, Yesus. kami mau memuliakan nama-Mu, di mana Roh Kudus-Mu melalui Pak Pendeta John, kami dipenuhi kembali, dipenuhi. Dan kami tidak sampai lemah, tetapi kami Ya, mau bangkit. 2024 ini, kamu bangkit mencari jiwa dalam nama Yesus. Dalam Ya, nama Yesus. Amin. Itulah kerinduan kami, mencari jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, sesuai dengan firman-Mu tadi. Kami harus banyak berdoa, banyak melayani, banyak juga setia di dalam nama Yesus untuk melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kembali Pak Pendeta John Tuhan, supaya pengurapan-Mu selalu ada dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak satu kebetulan
kami mendengarkan. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus, terima kasih. Kami rindu, kami dipenuhi terus-menerus oleh api Roh Kudus-Mu, supaya tidak saat kami dipenuhi, maka si jahat itu tidak mempan atas kami. Kami semakin kuat. Ya, amin. Seperti firman-Mu tadi. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah, doa peneguhan firman ya. Kasih tepuk tangan dulu. Yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Cipung dari Surabaya ya. Oke, shalom Bu Ong. Tuhan berkati Bu Ong juga dan teman-teman semua ya. Oke. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nina yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Ya, Cipung yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima Amin. kasih Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya. Silakan Bu Lydia Eka. Ya, shalom. Terima kasih Bu Shalom. yang sudah diberikan kepada Sama-sama. saya. Ya, selamat malam. Mari kita naikkan doa profetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang
dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Amin. Baik, bisa dibuka, Bu Rosalin. Pengumuman Ya. info Pengumuman yang akan gereja dibawakan oleh CSCC. Bapak. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Demikian pengumuman. Mari kita bergabung dan merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U nomor 8 Darmo Hill, belakang Ciputra World, Surabaya Barat. Hari Sabtu pukul 27 April 2024 pukul 10 bertempat di rumah Bu Yeti Sulistyo Yorini, Perum Geraha Alexandria Hills, Puri Surya Jaya Jaya, Blok AH 7 nomor 28, Desa Darmasi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, berkesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang bersiap menerima kuasa dan pemberkatan Tuhan untuk ibadah tatapan muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Suliostawati. Info penting spesial Happy Birthday April 2024 PS John Serbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan yang kudus bagi semua saudara-saudara yang berbahagia. Amin. 10 April Bapak Louis Antonius Jakarta. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Suliaswati di nomor HP 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita semua sampai Maranatha. Amin. Demikian pengumuman kami sampaikan. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Ahan dari Surabaya. Tuhan berkati Pak Ahan. Sama-sama Pak John, terima kasih. Praise God. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahan dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkatinya. Semangat terus ya Pak Ahan. Ya, Bu. Ya. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita. Silakan Pastor John Sarbunan. Ya, terima kasih host kita luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah ada di Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Telah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada puncaknya.
Sebentar Amin. kita akan selesai dan puji Tuhan ya. Oke, senang sekali teman-teman yang sudah hadir juga, Bu Weli, Bu Lea. Oke, dan semua yang hadir ya, Bu Andri, puji Tuhan. Apakah Bu Lea mau nyanyikan satu pujian penutup? Ya, Bu Lea. Pak John, saya lagi batuk. Oke, next ya. Siapkan ya untuk next. Oke, baik. Ya, tetap semangat ya Bu Lea. Salam buat Michael ya. Baik, Pak John. Oke, sip. Baik, teman-teman, kita akan berdoa untuk kakak dari Pak Ahan ya, yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Kita doakan juga Bu Lea yang dalam keadaan batuk. Siapa yang sakit hari ini? Siapa yang sakit hari ini? Taruh tangan kiri saudara di bagian dada dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan mau menyembuhkan engkau. Oh, haleluya untuk Ibu Weli. Yes, Lord. Haleluya. Jangan takut Ibu Weli. Tuhan akan menolong Ibu Sinta yang sakit. Tuhan sembuhkan dia ya malam hari ini. Dalam nama Yesus. Percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Oh, haleluya. Malam ini Bapak kami doakan untuk sahabat-sahabat yang dalam pergumulan yang sedang sakit. Tuhan mari sembuhkan, kami doakan dalam nama Yesus. Kemenjama Tuhan. Saat ini juga, oh Tuhan kami doakan ya Tuhan. Mari Engkau sembuhkan kakak dari Pak Ahan yang dalam kondisi sakit. Tuhan sembuhkan dia, dalam nama Yesus kami percaya. Kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Ini doa kami kepadamu, imani ya, Pak Ahan. Oleh bilur Yesus, kakakmu disembuhkan Tuhan. Amin. Aja terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pergumulan Pak Ahan bersama dengan istri Cierna. Kalian sepakat berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Percaya Tuhan pulihkan segala sesuatu, keuanganmu, ekonomimu, bisnis, karirmu dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat kalian menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Dan kalian akan dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Amin. Jaga hatimu baik-baik, tetap mencintai Tuhan di atas segala-galanya, dan ini kabar baik. Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kalian. Meskipun ada banyak hal yang sedang terjadi, yang kalian lihat, kalian dengar, yang kalian rasakan dan alami, rasanya tidak baik. Tapi Tuhan sanggup ubahkan yang tidak baik menjadi baik. Dalam nama Yesus. Amin ya. Oke Cipung, dalam nama Yesus Tuhan akan pakai engkau berjalan dalam kuasa Tuhan. Api Tuhan akan turun atasmu, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat terobosan-terobosan ajaib dalam penginjilan. Engkau akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, dan jiwa-jiwa itu akan engkau datangi mereka dengan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kasih Tuhan akan mengubah jiwa-jiwa yang terhilang itu. Tuhan mau engkau bawa mereka kepada Tuhan. Karena di hatimu Tuhan sudah menaruh hatinya untuk engkau bawa hati Tuhan kepada orang-orang itu. Ada jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang tersesat. Dan Tuhan telah mempercepat engkau, Cipung, untuk membawa jiwa-jiwa itu bagi Tuhan. Dan terutama di dalam keluargamu sendiri, suami dan anak-anakmu akan mengenal pribadi Tuhan di atas segalanya. Karena ketekunanmu dalam mempelajari firman Tuhan. Dan firman-firman yang engkau dengar, yang engkau pelajari itu akan menjadi nyata dalam nama Yesus. Tuhan akan menggenapi setiap janjinya satu persatu dalam kehidupanmu. Untuk Bu Rosalina, Pak Bruri, sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan berkata, aku menggendong kamu. Aku pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Persoalan akan terselesaikan di tahun 2024 ini, tahun kemuliaan Tuhan. Semua akan terselesaikan satu persatu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan jamin kehidupanmu dalam nama Yesus. Akan ada pintu-pintu yang terbuka. Tuhan mulai menjamah hati-hati manusia yang saat ini sedang engkau hadapi, engkau gumuli, dan Tuhan sedang membuat hati mereka menjadi hati yang lembut, hati yang taat dalam nama Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi engkau, karena di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Jangan takut, bros. Tuhan berjalan bersamamu, semua akan baik, semua akan berjalan lancar, semua akan dimudahkan Tuhan. Dan ini waktunya, ini saatnya engkau melihat Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat percepatan itu akan terjadi. Semua urusan-urusan yang tertunda selama ini akan dipercepat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam beberapa waktu ini ke depan, engkau lihat Tuhan dengan cara yang ajaib sedang menyelesaikan satu persatu, akan terlewati dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, dan pulihkan keuangan, ekonomi, bisnisnya dalam nama Yesus.
Dan Tuhan berkati putrinya, Ibu Sandra, sembuhkan dia, Ibu Shirley yang akan menikah di bulan Agustus. Tuhan berkati semua persiapannya, memberkati Pak Sony, memberkati juga Bu Sarah, memberkati mereka di Jerman semua kami percaya. Dan saat Bu Ros dan Pak Bruli akan kembali ke Jerman, dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih, bahkan sampai akhir hidupmu, sampai hari Tuhan datang kembali, Tuhan dapat engkau tetap setia bersama dengan suami, anak, mantu, cucumu. Dalam nama Yesus. Ibu Lina Armedi, Tuhan sudah melihat jeritan-jeritan air matamu. Dan ini waktunya tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam dirimu. Di dalam nama Yesus, doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan itu akan sangat powerful, akan sangat berkuasa, dan Tuhan akan membuat berbagai macam keajaiban dalam kehidupanmu. Oleh karena doa-doamu yang kau naikkan siang dan malam, Tuhan akan membuat terobosan-terobosan ajaib akan terjadi. Dalam nama Yesus, dalam beberapa waktu ke depan ini, engkau akan melihat tangan Tuhan yang begitu hebat, yang kuat, sedang membawa engkau berjalan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam nama Yesus. Dan engkau akan lihat di tahun 2024 ini, ada banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dan ini yang akan terjadi untuk menantumu. Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia, sehingga kandungannya itu dipulihkan dan diberkati buah kandungannya. Dan serta anakmu yang dalam pelayaran, tidak ada hal yang membahayakan, semua aman, dan semuanya akan berkumpul dalam kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau mencukupi segala kebutuhanmu, dan juga untuk suamimu, Mas Aji, kami percaya Tuhan akan menjamah hati dia, dan tidak akan lama lagi engkau akan lihat dia datang, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan dia mengaku Yesus Tuhan di atas segala-galanya, tidak ada ilah yang lain, Allah yang lain yang disembah hanya Yesus. Dan Tuhan sudah dengar doamu, ucap syukur sekarang. Untuk Bu Yeti Sulistiorini dalam nama Yesus, Tuhan berkata dia sangat mengasihi engkau. Dan dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Engkau adalah biji mataku, dan Tuhan melukis engkau di telapak tangannya, dan Tuhan berkata, aku ini mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, dan Tuhan akan membuat engkau akan menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau understanding, memberi engkau pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dan dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan lihat akan ada keajaiban-keajaiban dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam semua keluarga, anak, mantu, cucu, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima itu dengan iman malam hari ini. Haleluya. Yes, Lord. Untuk Ibu Lydia Eka dalam nama Yesus. Yes, Tuhan akan membuat engkau bergerak di dalam pergerakan Allah di akhir zaman ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan dalam nama Yesus, hikmat akal budi akan turun atasmu, dan Tuhan menyertai engkau bersama dengan suami dan anak mantu cucumu. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau akan menjadi pribadi yang mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tidak akan lagi mencintai hal-hal yang lain selain Yesus. Dan engkau akan suka sekali untuk bagaimana pribadi Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Engkau akan mencintai dia sampai akhir hidupmu. Dan dalam nama Yesus, hati yang seperti ini engkau akan pelihara sampai akhir hidupmu. Di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan membuat keajaiban demi keajaiban, terobosan-terobosan dalam keuangan, ekonomi, bisnismu, bersama suami dan anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Untuk Ibu Ong Kyo Kim, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan akan bergerak di dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Akan ada keajaiban, akan ada tanda-tanda mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Bahkan engkau mendapati bahwa tubuhmu sudah sehat dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan hari ini. Tuhan sudah menyembuhkan engkau, terima dengan iman. Dan hatimu yang rindu untuk belajar firman. Tuhan membuat engkau makin mencintai firman itu. Dan firman itulah yang engkau pelajari yang akan menyembuhkan engkau. Yang akan menolong engkau karena dia adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Dan firman itu adalah menjamin kehidupanmu, masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Engkau bersama dengan anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkati Ibu Ong keluarga saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Marta, dalam nama Yesus, Tuhan berkata, akulah penyembuhmu, aku yang menyembuhkan engkau. Pegang tanganmu di bagian lututmu yang sakit saat ini juga. Terima aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan, aliran mujizat mengalir saat ini. Terciptalah, jadilah lutut yang sembuh, lutut yang sehat di dalam nama Yesus. Sel-sel yang sudah tidak berfungsi kembali dijadikan baru. Dalam nama Yesus, kau dapati saat ini juga bahwa tubuhmu sudah sehat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati juga Pak Hendro bersama Bu Sylvie, bersama juga dengan semua anak-anaknya, baik Daud dan juga, oh Tuhan, kami doakan untuk adiknya, kami percaya
Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Andi. Kami doakan untuk Bu Sylvie, kesehatannya jantungnya stabil. Juga untuk Bu Eli, jantungnya stabil. Ritme, irama jantung, detak jantung semuanya stabil. Tidak ada hal yang membahayakan. Dalam nama Yesus. Terima kasih kami doakan bertuan dan juga Tuhan telah sembuhkan Pak Sugeng. Kami percaya Pak Sugeng sudah sehat saat ini juga. Dan Tuhan cukupi segala kebutuhan Pak Hendro. Dalam nama Yesus layani Tuhan yang segenap hati. Tuhan tahu segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan jamin kehidupanmu. Untuk Ibu Andri dan Ibu Lea Siwalete. Dalam nama Yesus, Tuhan mendengarkan doa yang kalian naikkan di waktu siang, waktu malam, waktu pagi. Dalam nama Yesus, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, jangan pernah susah. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang akan menyelesaikannya. Dan percayalah kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, pintu yang tertutup terbuka. Jalan yang buntu terbuka. Kalau Tuhan sudah bertindak, yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun yang ada sedikit bersama dengan Tuhan jadi banyak. Yang kurang jadi melimpah. Yang tidak cukup menjadi cukup, bahkan lebih daripada cukup. Tuhan yang menyediakan semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau, baik Ibu Andri maupun Ibu Lea, dalam nama Yesus. Tuhan sertai kalian selama-lamanya dalam nama Yesus. Yes. Dan kami percaya setiap jeripaya kalian dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu janji Tuhan bagimu. Dalam nama Yesus. Dan kami doakan juga amin ya. Dan berdoakan juga untuk Ibu Eli Hukubun, untuk juga pergumulan juga ponakannya Ibu Sinta. Oh Tuhan, istri Pak Wahyu Hukubun, dalam nama Yesus Tuhan akan menyertai dia. Tuhan sembuhkan dia saat ini juga. Dan tidak ada hal yang membahayakan. Semuanya aman. Semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Ibu Erna, Ibu Erni. Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus. Juga Pak John Hukubun. Tuhan juga sembuhkan. Oh Tuhan Yesus. Yang lain-lain kami doakan cucu yang ada, baik itu Aren, baik itu juga Nito, baik itu juga ya Tuhan Arsenio, Yuli, kami doakan juga Aldrik, Aldo, semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dan kami percaya Tuhan pakai keluarga besar De Fretes, Hukubun menjadi Allah dalam tangan Tuhan Bu Weli. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi engkau jaminan bahwa hari ini juga kekuatan kuasa Tuhan sudah melimpah atas hidupmu. Dan aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan akan menyempurnakan pengenalan-pengenalanmu kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Yes. Dan doa-doamu itu sudah Tuhan kerjakan saat ini juga. Yang tidak ada sudah Tuhan adakan dalam nama Yesus. Jangan takut. Setiap janji firman yang kau dengar itu digenapi dalam kehidupanmu. Berkati semua kami yang hadir pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita yang tidak sempat hadir, Tuhan jamah mereka. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah. Dan beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Kami doakan Bu Linda Effendi, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan, pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya. Di dalam nama Yesus. Kasihani dia Tuhan. Cinyo yang ada di Nganjuk, Pastor Cornelis Ismail yang ada di Bogor. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan tempat kebaktian tanggal 20 di tempat Ibu Nini Rawati. Di tempat Ibu Yeti tanggal 27 Tuhan. Berkati tempat-tempat yang anak-anakmu siapkan. Untuk kehadiran Tuhan yang kuasa dan pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Semua yang hadir pada saat acara diadakan di tanggal-tanggal tersebut. Hadirat kuasa Tuhan sudah melawat mereka. Terima kasih semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati dan urapi. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Haleluya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak cucu keturunanmu. Diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semuanya mengalami kemunculan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang menjadi ekor, semua menjadi kepala. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati juga bangsa Israel. Kami berkati mereka saat ini juga. Dan ketika kami memberkati bangsa Israel, kami juga semua diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini. Di tanganmu ada kuasa, di hati pikiranmu ada kuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Makasih Pastor John. Tahan, ya, Bu Erna, Tuhan berkati, Bu Om Jokin, Bu Beli, ya, Tuhan berkati, Bu Andri, amin, sama-sama Bu Beli, Pastor John. ya, sama-sama Bu Om, Ya, Tuhan berkati ya. Andri, Erna, terima kasih Aha. Ya. Ya, terima kasih. Ya, praise God. Tuhan berkati, Bu Lydia Eka, Cinta, Tuhan berkati. ya, Tuhan berkati Pak Han ya, Tuhan Bu Erna ya, Tuhan berkati Pamit Bu semua Yeti, ya. Tuhan berkati, ya, terima kasih Bu Ong, Ya, Tuhan Eka, Bu berkati. Rosalin, terima kasih ya pelayanannya. Terima kasih Pak Han semua ya. Oke, sampai jumpa Terima lagi. kasih Pak Ya, Peneljon. sama-sama Cipung. Salam buat semua di rumah ya. Tuhan Ya, Bu Lea, berkati. terberkati. Ya, Salam buat Tuhan Michael ya. berkati. Semangat teman-teman. Sampai jumpa lagi. God bless you Ya, God all. bless you all. Bye. Amen. Ya.